Al-waliyu lughatan, wali secara bahasa adalah al-qarib. Yani orang yang dekat. Minal wali, dari kata-kata al-wali wa huwal qurbu, yaitu kedekatan. Wa waliyal amra idza qama bihi. Kalau kita mengatakan waliyal amra, yani itu adalah melaksanakan, menjalankan. Wa tawallal amra, tawallal amr dalam bahasa Arab artinya adalah taqalladahu, memegang kendalinya gitu. Wa tawalla fulanan ittakhadahu fulanan. Yani ittakhadahu waliyan, menjadikan dia sebagai wali. Wali itu dalam bahasa Arab artinya adalah yani orang yang dekat. Makanya kalau kita katakan waliullah, walinya Allah adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang beriman bertakwa itu wali. Beda level wali ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu, yani la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka enggak akan ada rasa takut, mereka enggak akan sedih. Siapa mereka? Para wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Berarti semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa itu adalah wali. Semua orang yang beriman, semua orang yang bertakwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda level walinya, tergantung beda level iman, beda level yani takwa nih. Jadi makanya Imam Ibnu Qayyim, yani Imam Ibnu Taimiyah mempunyai satu kitab yang unik dan bagus gitu. Beliau mengatakan auliya Allah laisu majanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila gitu. Jadi maksudnya, jadi banyak orang itu berpendapat wali itu standari pokoknya jaduk. Sakti mandraguna. Bisa miber, bisa nyelurup, bisa ngilang, bisa macam-macam. Ngono jirine wali. Tambah aneh ku tambah wali. Yani tambah wali. Padahal edan. Yani padahal yani edan. Salah satu di antara ikhwasatid Al-Furqan pernah cerita sama anak itu pernah dibungurasi Ustaz. Iya terus? Anak itu di dalam bis Ustaz. Di dalam bis. Mau kemana gitu. Lah tiba-tiba datang seorang bapak-bapak gitu, rambutnya gondrong gak keramut, udo biar. Ngono ku masuk ke bis. Masuk ke bis cegat wae karo kondektur dianggap wong edan. Merono ngomong, "Sampai njaluk bayaran piro?" Oh, sampe duit piro? Awakmu duit piro ngono? Ngetokno duit teko ini nih, ngempit ini terus ngetokno duit, metu duite. Langsung wong sak bis, "Pak, wali tirakat." Wali tirakat, wali ke wong edan. Aku gak wali kowe wong edan. Ini wali tirakat jadi ini. Karena iso ngetokno duit teko keleke ngetokno duit jadi wali tirakat. Wali kok udo. Wali udo ora-mari gandul-gandul. Ya, makanya ternyata fenomena kayak begitu itu kan biyen. Sejak zaman Ibnu Taimiyah hidup tahun 700-an. Ibnu Taimiyah hidup di tahun 700-an, 700 tahun sebelum kita. Ibnu ya, 700 tahun sebelum kita. Itu berarti fenomena kayak ngono ku wis ono. Makanya beliau sampai nulis kitab yang unik ini. Dikasih judul Auliya Allah laysa majanin. Wali-wali Allah itu bukan orang gila. Orang-orang yang semacam itu ya, kawan para penipu. Imam Ibnu Taimiyah itu jadi salah satu di antara lawan dakwah beliau itu adalah jadi kelompok tokoh masyarakat yang ngaku jadi wali dan mampu mempengaruhi masyarakat dengan bukti jaduk dibakar itu ramempan. Jadi selain atraksi mereka sebagai wali itu dibakar itu gak mempan. Akhirnya Syekhul Islam yani nantang mereka yani untuk kontes. Dan tantangan itu di hadapan raja. Jadi beliau mengatakan, wahai sang paduka, yani buatkan api besar. Suruh kami berdua, tokoh utamanya, untuk masuk ke dalam api. Siapa yang terbakar dan mati, dia pendusta. Siapa yang terbakar dan mati, dia pendusta. Tapi ojo ditiru. Aku ya orang wani ngono. Mati tenanan aku. Tapi iman-iman khusus kelas-kelas beliau itu, ini orang-orang yang kelas-kelas khusus. Ini iman-iman kelas itu ya, wan itu bukan sembarang orang nekat. Engkau niru lah, ketir-ketir, mlebu api beneran mati loro kabeh teman. Jadi sama raja itu kesempatan toh. Selama ini beliau itu bingung, Ibnu Taimiyah sing bener atau tokoh iku sing bener. Biasa lah di mana-mana raja kan biyen itu kan wong awam. Jadi pokoknya sapa sing parek
Wong awam jadi nggak terlalu ngerti masalah agama. Api sudah berkobar, masyarakat sudah diundang nonton konser ngono, rame ngono. Saiki ono heboh paling kok. Ini saiki ono kan ono syuting ono apa paling heboh. Lalu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, Maduka, sebelum kami berdua masuk, izinkan saya punya satu permintaan. Ya, monggo. Mandikan kami berdua, guyur kami berdua dengan air hangat campur garam dan cuka. Setelah itu kita berdua bisa masuk. Yang satu nih, jangan, sekarang langsung. Jadi kalau sekarang langsung saya nggak siap. Jadi kenapa sampai yang takut dengan persyaratan saya? Wong cuma diguyur, kan malah enak, saya adem, begini. Gitu. Jadi guyur dengan air garam campur cuka. Dia ngawayal nggak mau. Kemudian sang rajanya takon sama Ibnu Taimiyah. Saya juga heran, kenapa kok dia ngamuk-ngamuk nggak mau? Jadi padahal biasanya loh dia itu sering kontes, sering apa? Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, wahai sang Paduka, jenengan harus tahu dia pendusta. Pada waktu selama ini dia itu tangannya dibakar gak apa-apa, kakinya dibakar gak apa-apa. Sebelumnya itu telah dilumuri dengan minyak tertentu. Sebelumnya itu telah dilumuri dengan minyak tertentu, ya bajunya, ya tangannya, itu kulitnya dilumuri, itu kalau dibakar, sementara waktu gak akan terbakar. Karena kehalangan minyak itu gak akan terbakar, gak akan ada panas, karena kehalangan minyak itu. Dan minyak itu bisa luntur dengan air hangat campur garam, campur cuka. Makanya dia nggak mau. Ngono ku wong sak negara kesorak, walah ternyata kiai bajingan. Ternyata kiai pendusta selama ini ngujuki kami dan macam-macamnya. Kisah ini beliau ceritakan di kitabnya yang mulia Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan. Jadi beliau punya dua kitab, yang pertama kitab tadi, yang kedua kitab Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Garis pembeda antara walinya Allah sama walinya setan. Ini walinya Allah sama walinya setan. Jadi wali Allah itu syaratnya dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, sebagaimana firman Allah. Jadi dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Tambah mapan imane, tambah tinggi takwane, berarti tambah tinggi level kewaliane. Tambah rendah imane, tambah rendah ketakwaannya, tambah rendah level kewaliannya. Tetap wali tapi rendah tingkat ke kewaliannya.